إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas tentang 7 kiat menggapai hidup bahagia dan sukses yang sebenarnya. Dalam kehidupan ini kita ingin menjadi orang yang bahagia. Kita ingin menjadi orang yang sukses. Seperti apakah bahagia dan sukses itu? Karena masing-masing orang mempunyai definisi tersendiri tentang bahagia dan sukses. Bahkan tidak sedikit yang salah dalam mendefinisikan, sehingga bukan bahagia dan sukses yang didapatkan, justru malah sengsara dan bahkan mati bunuh diri. Ada beberapa kisah nyata, di antaranya seorang perempuan yang bernama Yulia Natasha. Yulia Natasha adalah gadis mata wayang. Ayahnya seorang presiden direktur bank di Wall Street di Amerika. Ibunya adalah seorang penari balet yang selalu menjadi primadona dalam setiap penampilannya. Yulia Natasha ini memiliki segala-galanya. Harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah. Kemudian juga wajah cantik rupawan, postur tubuh yang indah. Bahkan disebutkan di dalam kisahnya, Yulia Natasha mempunyai koleksi pacar segudang. Jadi dia mau mencari laki-laki seperti apa, dia dapatkan. Menurut kebanyakan manusia, Yulia Natasha ini adalah orang yang paling bahagia. Karena kebanyakan manusia berpendapat bahagia itu apabila yang kita inginkan kita dapatkan. Apapun yang dia inginkan dia dapatkan. Namun apa yang terjadi, sebagaimana biasa, sang ibu tiap pagi menunggu putrinya keluar dari kamar. Pagi itu ditunggu putrinya tidak keluar dari kamar, sampai akhirnya ibunya curiga. Lalu pintu kamar diketuk dan ternyata tidak ada suara. Kemudian pintu kamarnya itu digedor lebih keras lagi, ternyata tidak ada suara. Akhirnya pintu itu didobrak, dibuka dengan paksa, dan ternyata mereka mendapati Yulia Natasha telah terbujur kaku, tubuhnya telah membiru. Dia mati bunuh diri. Dia menenggak obat-obatan dan minum-minuman overdosis. Sebelum dia mati bunuh diri, dia sempat menulis di secari kertas yang diantara isinya adalah, "Mama, saya bosan hidup. Mama, saya bosan hidup." Kenapa dia bosan hidup? Kenapa dia tidak bahagia? Kenapa dia mati bunuh diri? Kenapa? Karena tidak pernah ikut pengajian Imam Ahmad bin Hanbal. Dia ikut pengajian di sini nggak mungkin bunuh diri, karena tidak pernah mengikuti pengajian. Demikian pula seorang vokalis dari kelompok musik Nirvana, yang muda-muda ini pasti kenal, namanya adalah Kurt Cobain. Ketika itu dia berada di puncak popularitas, harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah, istrinya cantik, anaknya lucu, diidolakan pemuda-pemudi seluruh dunia. Ternyata bukan bahagia yang dia dapat, tambah bingung. Akhirnya suatu pagi dia ambil pistol, ditembakkan pistol itu di kepalanya, dia mati bunuh diri.
Kenapa? Kenapa bunuh diri? Ya. Karena tidak pernah ikut pengajian di Masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau dia ikut pengajian nggak mungkin dia bunuh diri. Dia salah dalam mencari bahagia dan mencari sukses. Dan tidak sedikit pula di antara mereka yang pada akhirnya menemukan jalan. Di antaranya adalah seorang vokalis dari Inggris yang bernama Cat Stevens. Ya. Lagu-lagunya telah terjual berjuta-juta kopi. Dia bingung hari-harinya dengan perempuan-perempuan yang nakal, dengan obat-obatan. Akhirnya dia banyak belajar agama dan dia tidak puas. Sehingga di antara lagu terakhir yang dia tulis berjudul The Morning Has Broken, yang menggambarkan betapa kehancuran jiwanya. Sampai akhirnya dia mendapat hadiah Al-Quran terjemah bahasa Inggris. Dia pelajari Al-Quran itu dan akhirnya dia mendapat hidayah dari Al-Quran. Dia merasa inilah yang saya cari selama ini. Dia baca Al-Quran, semakin dia baca semakin dia puas. Akhirnya dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam dan namanya diganti menjadi Cat Stevens, menjadi Yusuf Islam. Lalu hidupnya bermanfaat. Hidupnya dia membuat sekolahan, panti-panti, bergerak dalam bidang sosial. Bahkan ketika ada tsunami di Aceh, sempat datang ke Aceh dan membuka cabang yayasannya Semolkain. Kami ketika itu di Aceh sempat kerjasama dengan yayasan milik Yusuf Islam ini. Jadi tahu jalan. Setelah kenal Al-Quran baru tahu jalan. Dahulu sebelum kenal Al-Quran wajahnya hitam, tidak bercahaya. Setelah kenal Al-Quran wajahnya bercahaya. Jawabannya ada di surat Thaha ayat nomor 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Hidupnya sempit, sumpek. Di dunia ini sempit. Walaupun rumahnya besar, luas, tapi jiwanya, hatinya sempit. Di alam kubur tambah sempit sehingga tulang rusuknya patah. Di akhirat diazab di kuburan lebih sempit lagi. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Di sini ada 7 kiat. Insyaallah kalau 7 kiat ini kita dapatkan, pasti kita akan bahagia dalam kehidupan ini dan sukses yang sebenarnya. Kiat yang pertama-tama adalah al-iman wat taqwa. Kita beriman dan bertakwa. Para ulama mendefinisikan iman. Iman dari sisi bahasa, dari sisi lughah, dari sisi etimologi adalah at-tasdiq, percaya. Namun yang penting adalah definisi secara istilah, secara terminologi. Al-iman qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil jawarhi wal arkan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, pengamalan dengan anggota tubuh. Iman bisa bertambah kalau kita taat kepada Allah, dan iman bisa berkurang kalau kita taat kepada syaitan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman di antaranya kita iman dengan rukun Islam, rukun iman. Kita imani, kita praktekkan, kita amalkan. Pasti orang itu bahagia hidupnya kalau mengamalkan apa-apa yang merupakan konsekuensi daripada keimanannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, satu contoh ya, yang dekat masanya dengan kita, atau juga mungkin zaman sekarang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala termasuk ulama yang kokoh menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau mengajak kembali kepada ajarannya as-salafus saleh. Beliau difitnah macam-macam, dituduh dengan tuduhan berbagai macam. Kelompok sesat, menyerupakan Allah dengan makhluk, dituduh sebagai musyabbih dan yang lain-lainnya. Sampai akhirnya beliau dilaporkan kepada penguasa dan beliau dipenjara, masuk penjara.
Maksudnya mereka, Ibnu Taimiyah masuk penjara sudah kapok ya, kapok kamu ya, syukur kamu. Dianggap ini bakal susah di penjara. Ternyata apa yang terjadi? Begitu beliau dijebloskan ke dalam penjara, beliau malah mengatakan, "Ma yasna'u a'da'i bi, inna jannati wa bustani fi qalbi, la tufarriquni aynama kuntu, inna habsi khalwa, wa inna tardi min biladi siyahah, wa inna qatli syahadah." Apa yang diinginkan musuh-musuhku itu kepadaku? Apa maunya mereka? Sesungguhnya tamanku, kebunku ada di dalam dadaku, tidak akan berpisah dari aku dimanapun aku berada. Kalau aku di penjara, berarti aku menyendiri dengan kebunku, dengan tamanku, berarti aku berada di villa. Kalau aku diusir ke luar negeri, berarti jalan-jalan gratis, tanpa ngurus visa, tanpa beli tiket, iya kan, jalan-jalan gratis. Kalau aku dibunuh, berarti mati syahid. Inilah orang yang bahagia. Karena apa? Sampai seperti ini beliau, karena iman dan takwa. Iman, percaya dengan janji-janji Allah. Inilah yang namanya orang bahagia. Itu bahagia ada di dalam. Di sini bahagia itu, bukan di luar. Kalau orang bahagianya di luar, berarti dia belum pernah bahagia. Karena ketika dia dipisahkan dengan sesuatu itu, bahagianya akan hilang. Sementara kalau orang bahagianya ada di dalam sini, mau dimanapun dia berada bahagia. Mau di kota, mau di desa, mau di darat, mau di laut, mau di udara, mau di gunung, mau di tengah hutan, mau dimanapun dia berada bahagia. Karena bahagia selalu bersama dengan dia. Apa yang menjadikan bahagia? Al-iman wa taqwa. Para nabi alaihi wassalatu wassalam, para salafus soleh rela mengorbankan segala-galanya, dihina, dicaci, difitnah, dipukul, dipenjara, bahkan dibunuh. Semuanya mereka lakukan dan mereka bahagia. Kenapa? Karena iman dan takwa. Sampai-sampai sebagian salafus soleh itu mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna li bisuyuf." Kalau sekiranya para raja dan para pangeran mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, mereka akan iri, mereka akan penggal leher-leher kami dengan pedang-pedang mereka. Subhanallah. Raja, pangeran di istana itu kalah bahagia dengan mereka ini, hidup sederhana apa adanya. Sehingga para raja, para pangeran akan iri. Jadi iman dan takwa ini perlu, karena bahagia bukan teori, bahagia ada di dalam hati. Mungkin antum pernah kenal dengan seorang penulis yang sangat terkenal, namanya Dale Carnegie, ya, yang dia banyak menulis buku-buku tentang bagaimana hidup bahagia, bagaimana pengembangan diri, bagaimana hidup sukses. Dan buku-bukunya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, bahasa Indonesia termasuk bahasa Arab. Ya. Di antaranya bahasa Arab itu bukunya diterjemahkan dengan judul Da'il Qalq wa Bda'il Haya, tinggalkan kegelisahan, mulailah hidup baru. Yang mana Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menulis bukunya Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayatis Sa'idah, yaitu 23 kiat hidup bahagia, yang saya ada syarahnya itu ya, ada ceramah saya, bisa didapatkan di kajian.net. 23 kiat hidup bahagia, syarah daripada bukunya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Itu beliau menulis buku itu setelah membaca bukunya Dale Carnegie. Diringkas oleh beliau, diarahkan kepada agama. Termasuk juga seorang ulama dari Mesir, Muhammad Al-Ghazali, menulis buku berjudul Jadid Hayatak, perbaharuilah hidupmu. Itu setelah membaca bukunya Dale Carnegie, diarahkan menuju agama Islam. Termasuk juga bukunya A'id Al-Qarni, La Tahzan, itu banyak mengambil dari bukunya Dale Carnegie. Jadi Dale Carnegie ini orang sedunia, seluruh dunia mendapat manfaat dari bukunya, hidup bahagia, sukses, kemudian juga berjiwa besar. Tapi bagaimana Dale Carnegie ini keakhirannya? Bagaimana akhir umurnya? Tahu nggak antum akhir umurnya bagaimana? Ternyata dia matinya bunuh diri. Subhanallah. Yang nulis buku itu matinya bunuh diri. Aneh nggak? Karena itu teori saja. Bahagia bukan teori. Bahagia itu dirasakan dan kita bisa merasakannya. Dan bahagia itu ada di dalam hati, ada di dalam dada. Dan bahagia bisa kita dapatkan kalau kita beriman dan beramal
soleh. Orang beriman itu enak. Karena itu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah bercerita di dalam bukunya Miftah Daris Sa'adah tentang dua orang yang dimuliakan oleh manusia. Yang satu dimuliakan karena dia berilmu walaupun miskin. Yang satu dimuliakan karena kaya hartanya tapi nggak punya ilmu. Sama-sama dimuliakan kan? Kan orang itu kalau kaya semuanya mengaku sebagai familinya. Saya familimu, famili jauh, famili dari Nabi Adam. Karena apa? Karena kaya. Kalau orang kaya semuanya ngaku familinya. Lalu kedua orang ini sama-sama naik kapal. Zaman dulu kalau bepergian itu naik kapal laut ya, itu hartanya akan dibawa. Karena zaman dulu tidak ada bank penitipan uang seperti sekarang. Jadi hartanya dibawa banyak. Subhanallah, di tengah laut kapalnya kena ombak, kapalnya pecah, kapalnya tenggelam. Masing-masing orang berusaha menyelamatkan dirinya. Si kaya selamat ya, orang yang berilmu miskin selamat. Tapi si kaya hartanya sudah tenggelam, hilang hartanya. Sehingga orang yang berilmu itu walaupun sudah selamat ya dari tenggelam tadi, tetap dimuliakan orang. Karena ilmunya masih ada, masih utuh ilmunya. Orang yang kaya ini menjadi jatuh miskin. Tidak ada orang yang menoleh dia. Yang kemarin semuanya mengaku familinya itu, sekarang familinya pun tidak mengakui kalau dia adalah familinya. Karena jatuh miskin. Lalu orang yang mantan orang kaya ini ketika ditanya, kalau kamu diminta oleh seseorang wasiat, apa kira-kira wasiatmu? Apa wasiatnya? Carilah harta yang apabila kapalnya tenggelam, hartanya tidak hilang. Apa itu? Ilmu. Jadi ini kiat yang pertama adalah al-iman wat taqwa, iman yang benar dan takwa. Belajar akidah, belajar tauhid, bukan hanya teori, tapi benar-benar kita praktekkan. Kemudian yang kedua di antara kiatnya adalah salat yang khusyuk. Salat ini merupakan pembahasan yang amat sangat penting. Kedudukan sholat dalam Islam ini kedudukan yang luar biasa. Kalau kita mengkaji tentang kedudukan sholat, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok perkaranya adalah Islam, tiang-tiangnya adalah sholat, dan puncak punuknya adalah jihad di jalan Allah. Jadi sholat ini merupakan tiangnya Islam. Bangunan kalau tidak ada tiangnya, bangunan itu akan roboh. Demikian pula Islam, kalau tidak ada sholat, maka Islamnya akan roboh. Kemudian juga sholat ini termasuk amal ibadah yang telah disyariatkan semenjak periode Mekah. Al-Isra wal Mi'raj, tahun 10 kenabian, difardukan sholat 5 waktu. Sebelum Al-Isra wal Mi'raj menurut para ulama sudah ada sholat. Cuman sholatnya itu 2 rakaat waktu pagi dan 2 rakaat waktu sore. Setelah Al-Isra wal Mi'raj baru 5 waktu seperti sekarang, subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Difardukan. Ketika Allah menfardukan sholat 5 waktu, Allah panggil Rasulullah Muhammad SAW naik dulu ke langit ya. Namun tidak ada riwayat yang sahih yang menyatakan Al-Isra wal Mi'raj tanggal 27 Rajab, tidak ada riwayat yang sahih. Yang jelas ada tahun 10 kenabian. Kemudian juga yang pertama dihisab nanti hari kiamat di antara amalan kita adalah salat. Awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Fa idza saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Yang pertama dihisab di antara amal perbuatan seorang hamba adalah salat. Kalau salatnya baik, semuanya dinilai baik. Kalau salatnya rusak, semuanya dinilai rusak. Jadi parameternya itu adalah salat. Karena orang kalau salatnya baik, pasti menjadi orang baik. Kalau ada orang Islam yang tidak baik, yakinlah salatnya tidak baik. Karena Allah berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut 45. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang Islam tidak baik, yakinlah salatnya tidak baik orang ini. Karena kalau salatnya baik, pasti menjadi baik ya. Sehingga jangan kaget ada orang rajin ke masjid,
Masya Allah sholatnya, tapi masih berbuat maksiat terus. Istilahnya itu apa? STMJ ya. Sholat terus, maksiat jalan. Sampai ada satu kisah ini memilukan, tapi kisah nyata. Satu orang yang rajin sholat, bahkan 5 waktu di masjid dia sholat, bahkan bangun malam, bahkan dia haji, dia umroh, dia juga dermawan, suka bantu orang, tapi dia belum bisa meninggalkan zina. Karena dia sudah terbiasa zina semenjak masih SMA dulu. Mau tobat dari zina itu sulitnya bukan main. Tapi sholat tidak pernah meninggalkan sholat dia. Sehingga ada kalanya dia orang kaya, dia sering pergi ke luar kota, ke luar negeri, nginep di hotel, sehingga rawan untuk main dengan perempuan. Suatu ketika dia bawa perempuan ke hotel, ya, dibawa di kamar, perempuannya di atas tempat tidur. Ternyata terdengar suara azan. Nah, dia sholat dulu, ambil wudhu, sholat dulu. Setelah sholat baru berzina. Ya. Di satu sisi alhamdulillah dia masih mau sholat. Di sisi lain, apa nilai daripada sholatnya itu loh? Nah sekarang pelacurnya di atas tempat tidur dia sholat itu loh. Bagaimana sholatnya itu? Subhanallah. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi setelah itu dia berzina. Kemudian juga sholat merupakan wasiat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang sakaratul maut, yang beliau ucapkan adalah as-salah wa ma malakat aimanukum. Kamu jaga salat dan berbuat baiklah kepada budak-budak yang kamu miliki. Hubungan dengan Allah melalui salat, hubungan dengan orang berbuat baik kepada budak-budak yang dimiliki. Bahkan salat ini termasuk perkara dari agama Islam yang paling akhir hilangnya. Karena kalau sudah tidak ada salat berarti kiamat. Jadi orang masih salat sekarang ini, alhamdulillah. Kalau sudah enggak ada salat lagi, kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tanqudunna 'ural Islam 'urwah. Ikatan Islam itu akan terputus satu-satu, terurai satu persatu. Fa awwaluhunna naqdan al-hukum. Yang pertama dihilangkan adalah hukum Allah. Tidak lagi manusia berhukum dengan hukum Allah. Wa akhiruhunna as-shalah. Yang paling akhir adalah salat. Kalau manusia sudah enggak salat lagi, dah kiamat sudah. Ada orang salat, kiamat. Kemudian menunjukkan pentingnya salat ini pula, anak masih kecil umur 7 disuruh salat. Umur 10 tidak mau salat dipukul. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Perintahkan anakmu untuk salat umur 7. Pukullah anakmu untuk salat ketika umur 10. Ini juga menunjukkan pentingnya salat. Karena itu kalau ada anak kita umur 10 enggak mau salat, dipukul. Tapi pukulan yang tidak melukai, yang tidak menimbulkan bekas, dan pukulan yang tujuannya adalah untuk mendidik. Cara Nabi itu adalah cara terbaik. Kalau sudah ada anak umur 10 nggak mau sholat, pukul. Mungkin pukulan yang seperti itu ya pukulan dengan memakai sapu lidi satu aja. Ya, sapu lidi banyak nggak apa-apa, tapi pelan-pelan. Yang penting tidak melukai dia, tidak menimbulkan bekas. Iya, jangan kita kalahkan dengan perasaan. Kadang perasaan kita mengatakan, wah saya nggak tega, kasihan mau mukul. Jangan. Ini aturannya Nabi ini terbaik, pukul dia dengan pukulan yang telah disebutkan kriteria tadi itu. Insya Allah dia akan menjadi orang yang baik. Karena wahyu dari Allah itu penuh dengan hikmah. Jangan sampai kita mengalahkan wahyu gara-gara oleh hawa nafsu. Tidak, perasaan tidak boleh. Perasaan tetap kalah. Yang menang adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kita cari adalah bahagia. Di antara kiat bahagia itu adalah salat yang khusyuk. Karena itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk waktu salat, beliau panggil sahabat Bilal. Beliau mengatakan kepada sahabat Bilal, "Arihna bis salati ya Bilal." Wahai Bilal, adzanlah kau, senangkan hati kami dengan salat. Arihna bis salati ya Bilal. Senangkan kami dengan salat. Ketika dikumandangkan adzan itu senang untuk sholat.
Kata Ibnul Qayyim, kalau orang sekarang bukan arihna bis sholati, tapi arihna anis sholati. Ya, bebaskan kami dari sholat. Bukan senangkan hati kami dengan sholat, tapi bebaskan kami dari sholat. Kemudian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan permata hatiku ada di dalam sholat. Jadi kita nggak perlu meditasi, nggak perlu yoga, sholat yang khusyuk, ya khusyuk sesuai dengan sifat sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bahagia hidup kita, betul. 2 rakaat saja kita kerjakan dengan baik, dengan khusyuk. Itu rasanya seperti kita minum obat penenang, masuk dalam jiwa, relaksasi. Rasanya otot-otot ini kendor semuanya. Kita menjadi orang yang lebih cerah dalam kehidupan. Karena itu di dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang orang-orang yang sukses, qad aflahal mu'minun, Allah menyebut yang pertama resepnya adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salatnya. Khusyuk. Perlu kita belajar khusyuk, latihan khusyuk. Bagaimana supaya salat khusyuk? Kemudian di ayat-ayat setelahnya Allah menyebutkan lagi walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Orang yang sukses menjaga sholatnya, tata caranya dijaga, sifat sholatnya dijaga, waktunya dijaga, kekhusyuannya juga dijaga. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka calon-calon penghuni surga Firdaus. Kemudian juga menunjukkan pentingnya sholat pula. Ketika berkecamuk perang, ini berkecamuk perang, tetap sholat, jangan meninggalkan sholat. Yang dikenal dengan sholatul khauf, sholat waktu takut. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 238, 239, hafidhu ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kamu dalam keadaan takut, maka sholatlah sambil berjalan, atau sholatlah sambil naik kendaraan, sambil jalan sholat, sambil lari sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat sehingga waktunya itu terlewatkan. Karena Allah telah menentukan waktunya sholat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala waktu sholat. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Orang yang sholat saja celaka kalau sholatnya tidak benar. Bagaimana pula dengan orang yang tidak sholat? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yaitu yang lalai dari sholatnya. Sholat celaka karena dia lalai dari sholatnya. Bagaimana pula dengan orang yang tidak sholat? Seperti apakah orang itu dikatakan lalai dari sholatnya? Itu para ulama menyebutkan ada 3 kriteria kita dikatakan lalai dari sholat. Yang pertama-tama sholat tapi tidak khusyuk. Ya, dia sholat tapi pikirannya melayang-layang, badannya di masjid, pikirannya di tempat lain. Ini lalai dari sholatnya. Yang kedua, orang yang lalai dari sholatnya itu adalah orang yang waktu sholatnya tidak benar. Sholat sebelum masuk waktunya, atau sholat setelah lewat waktunya. Sholat subuh jam 7 atau jam 6 pagi sekalian berangkat ke kantor, percuma. Kalau sengaja sholat di luar waktunya nggak diterima oleh Allah. Walaupun sholat 1000 kali nggak diterima oleh Allah, karena waktunya sudah lewat, disengaja. Kecuali kalau ketiduran tidak sengaja, lain lagi. Kemudian yang ketiga, orang yang lalai dari sholatnya itu tata cara sholatnya tidak benar. Sifat sholatnya tidak sesuai dengan sifat sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat cepet-cepetan, ya, zuhur 4 rakaat 2 menit. Wah, itu gimana itu? Sholat tarawih 23 rakaat 11 menit. Mungkin enggak itu? Itu ada orang cerita kepada saya nggak percaya. Tapi orang yang cerita itu mengatakan dia lihat sendiri, 23 rakaat 11 menit. Jadi sholatnya model-model tari Aceh, kayak tari Aceh itu, cepet-cepetan itu. Dan itu kalau orang tua-tua nggak bisa, jatuh itu udah, nggak bangun lagi, tersungkur sudah.
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat orang yang sholatnya seperti itu, cepet-cepetan. Kata beliau, "Lau mata ala hadza mata ala ghairil millah." Kalau dia mati sholatnya seperti ini, dia mati di luar Islam. Padahal sholat di luar Islam matinya. Kemudian beliau bersabda, "Aswa'us sariqah alladhi yasriqu min salatihi." Pencuri yang paling buruk adalah orang yang mencuri dari sholatnya. La yutim yang kuru kama yang kurul ghurab, mematuk seperti burung gagak mematuk. La yutimmu ruku'aha wala sujuda, tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, cepet-cepetan. Ya subhanallah, salat tapi matinya di luar Islam karena salatnya tidak benar. Kemudian juga menunjukkan pentingnya salat ini pula, para nabi selalu berdoa kepada Allah agar dijadikan mendirikan salat, agar anak cucunya dijadikan mendirikan sholat. Ini ada doa yang bagus dan ini adalah doa harian kita. Jangan sampai kita meninggalkan doa ini satu hari tanpa membacanya. Surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb, jadikanlah hamba mendirikan salat dan juga daripada anak cucu hamba. Ya Rabb kami, kabulkanlah doa kami. Ini doa harian. Jadi kita minta kepada Allah agar kita istiqomah salat, anak cucu kita istiqomah salat. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kemudian para nabi juga memerintahkan keluarganya untuk salat. Surat Ibrahim, surat Maryam ayat 55. Wa kana ay Ismail ya'muru ahlahu bis salati waz zakati. Dan bahwasanya Nabi Ismail memerintahkan keluarganya untuk sholat, diperintahkan keluarganya untuk sholat. Demikian pula Luqmanul Hakim di dalam surat Luqman ayat 17. Di antara wasiatnya kepada putranya adalah, ya bunayya aqimis sholat, wahai putraku dirikan sholat. Kemudian juga orang yang sholatnya baik, keluarganya sholatnya baik, rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah di surat Thaha 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah kamu salat serta sabar merintahkan keluargamu untuk salat. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, justru kami yang memberikan rezeki kepadamu. Jadi kalau satu rumah sholatnya itu baik, sholatnya benar, rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, bagaimana hukum orang meninggalkan sholat? Ini permasalahan, ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan kalau dia meninggalkan sholat tahawunan karena malas, sementara dia yakin sholat itu wajib, maka tidak kafir. Sebagian ulama mengatakan orang meninggalkan sholat baik tahawunan atau juhudan karena malas atau karena mengingkari sholat sama saja, ini adalah juga kafir. Dari sisi dalil yang kuat adalah orang meninggalkan sholat itu kafir. Terlalu banyak dalilnya. Kafir keluar, benar-benar keluar dari Islam. Termasuk Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala punya kitab yang berjudul Hukmu Tarikis Shalah, hukum orang meninggalkan sholat, kafir, keluar dari Islam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan yang lainnya, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Antara seseorang dan kekafiran itu adalah meninggalkan sholat. Kemudian juga sabda beliau diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat, barang siapa meninggalkan salat dia kafir. Berarti benar-benar terjadi dia kafir. Sehingga kalau dia orang laki-laki, bapak tidak sah menikahkan putrinya, tidak boleh jadi wali putrinya karena dia adalah orang yang kafir. Demikian pula kalau dia mati tidak boleh disolati, tidak boleh didoakan karena mati dalam keadaan kafir, meninggalkan sholat. Kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tabrani dan yang lain-lainnya. Syekh bin Baz mengatakan sanadnya hadis ini sahih. Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan hadis ini sanadnya hasan.
yaitu sabda Rasulullah Muhammad SAW tentang salat, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat, maka salat akan menjadi cahaya bagi dia, menjadi bukti bagi dia, dan menjadi keselamatan bagi dia hari kiamat nanti. Menjaga salat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan. Barang siapa yang tidak menjaga salat, maka salat tidak memberikan cahaya untuk dia, tidak menjadi bukti bagi dia, dan tidak pula memberikan keselamatan untuk dia. Wa kana yaumul qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan orang yang tidak menjaga salatnya ini nanti hari kiamat dikumpulkan dengan Qarun, dengan Fir'aun, dengan Haman, dengan Ubay bin Khalaf. Subhanallah. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah a'immatul kufr, pemimpin-pemimpin kekafiran. Jadi orang meninggalkan salat akan dikumpulkan dengan Qarun, kumpul Fir'aun, kumpul Haman, kumpul Ubay bin Khalaf. Lalu dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, orang yang meninggalkan salat karena sibuk oleh hartanya, kumpul dengan siapa? Kumpul dengan Qarun. Orang yang meninggalkan salat karena sibuk dengan kerajaannya, kumpul dengan Fir'aun. Orang yang meninggalkan salat karena sibuk dengan jabatannya, kumpul dengan Haman. Orang yang meninggalkan salat karena sibuk dengan bisnisnya, ya, dengan bisnisnya, dengan perniagaannya, maka dia kumpul dengan Ubay bin Khalaf. Silakan milih kumpul siapa? Ya kan, tinggal milih. Mau milih kumpul Qarun boleh, milih kumpul Fir'aun boleh, kumpul Haman boleh, kumpul Ubay bin Khalaf boleh. Siapakah mereka itu? Orang yang meninggalkan sholat. Sholat ini bukan main, luar biasa. Dan tidak ada khilaf di kalangan para sahabat Nabi, orang meninggalkan sholat itu kafir. Di kalangan sahabat Nabi nggak ada khilaf, nggak ada beda pendapat. Meninggalkan sholat kafir, keluar dari Islam. Kafirun kufron akbar mukhrijan 'anil millah. Kafir besar, keluar dari Islam, non muslim, tidak sholat. Walaupun dia puasa, dia zakat, dia baik, kafir. Tidak sholat, kafir. Syekh Abdul Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi itu punya buku yang cukup tebal, ya, hampir 500 halaman, secara khusus membahas, mendudukkan masalah hukum orang meninggalkan sholat. Kesimpulan beliau adalah kafir, keluar dari Islam. Karena itu, kalau kita ingin bahagia, maka mari sholat yang baik, sholat yang benar, yang khusyuk, 5 waktu dengan baik, dengan benar. Kita tambah dengan sholat malam dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kiat yang nomor ketiga untuk mendapatkan bahagia dan sukses yang sebenarnya adalah al-malul halal. Kita mendapatkan penghasilan yang halal. Nah, ini prinsip. Jangan sampai kita masukkan ke dalam rumah kita, kita masukkan dalam tubuh kita, kecuali yang halal saja. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah Maha baik dan Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Kemudian Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah, perintah kita mencari yang halal dan yang thayyib. Tsumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menceritakan satu orang yang dia banyak mengadakan perjalanan, banyak jihad, haji, umroh, sehingga rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu. Dia angkat kedua tangannya tinggi-tinggi, dia panggil nama-nama Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Adab-adab doa telah dia laksanakan semuanya. Tapi ada satu yang prinsip dia lupa. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, gizi yang masuk dalam tubuhnya haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau pernah diberi oleh pembantunya atau mantan pembantunya kue, diberi kue. Beliau sempat menelan satu suapan. Lalu beliau diberitahu
bahwa kue itu dibeli dari uang yang haram, uang yang haram, uang hasil perdukunan. Apa yang beliau lakukan? Sahabat Abu Bakar langsung memasukkan tangannya ke tenggorokannya, dikeluarkan seluruh isi perutnya, dimuntahkan semuanya. Lalu mereka menegur, wahai sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ajli luqmah tafa'alu hadza? Apakah gara-gara satu suapan Anda lakukan seperti ini? Apa jawaban beliau? Wallahi la illam yakhruj illa ma'a nafsi la fa'altu. Demi Allah, kalau sekiranya tidak keluar yang haram tadi kecuali bersama dengan nafasku, bersama dengan ruhku, aku akan lakukan. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu lahmin nabata min suhtin fan-naru awla bih. Karena aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka yang lebih pantas. Oh, ini penting, penghasilan yang halal lebih baik banyak dan halal daripada sedikit dan haram. Betul kan? Dan masalah mencari harta yang halal ini perlu dukungan dari para istri. Istri itu dukungannya sangat penting. Kalau kita melihat para salafus saleh dahulu, istri-istri salafus saleh itu selalu mengatakan kepada suaminya, inna nasbiru 'alal ju' wala nasbiru 'alan nar. Wahai suamiku, kami sanggup untuk lapar, yang penting halal. Dan kami tidak sanggup dibakar di neraka karena memakan yang haram. Wahai suamiku, sedikit tapi halal kami rela, daripada banyak tapi haram kami dibakar di neraka, kami tidak rela. Karena istri ini penting ya, karena biasanya istri itu yang tidak tahan ya, teman-temannya punya ini punya itu, suaminya diminta terus, oh, kamu punya apa, fulan punya ini, fulan punya itu, sehingga suami itu macam-macam wataknya. Ada suami yang tegas, kalau kamu istriku kamu harus siap hidup dengan aku ya. Tapi kalau suaminya nggak tegas, akhirnya dia menghalalkan segala macam cara demi memenuhi keinginan istrinya, korupsi dan yang lainnya. Itu tidak jarang gara-gara dorongan daripada para istri. Jika para istri perlu membisikkan suaminya kalau mau berangkat kerja, wahai suamiku, cari yang halal, ini amanat dari saya, cari yang halal, saya tidak rela kalau kamu mendapatkan yang haram. Masya Allah, itu terngiang-ngiang di telinga suami itu. Jangan sampai mencari yang haram, jangan sampai mencari yang haram. Karena kalau seseorang mencari harta yang haram berarti dia berkhianat. Dia mengkhianati dirinya, mengkhianati istrinya, mengkhianati anak-anaknya, karena dia bawa ke rumahnya harta yang haram. Hati menjadi keras, pengajian tidak bisa masuk, sholat tidak bisa khusyuk, ngaji Al-Quran tidak enak, gara-gara haram. Ini al-malul halal. Orang kalau halal itu hidupnya tenang, damai, enak, diridhoi oleh Allah. Pengajian gampang, ngaji Al-Quran enak, sholat juga khusyuk. Al-malul halal, penghasilannya adalah penghasilan yang halal. Apalah artinya putri kita diminta oleh seorang presiden direktur bank, mau nggak antum? Presiden direktur bank datang ke rumahnya antum bawa mobil Mercy yang terbaru untuk melamar anaknya antum. Antum terima apa enggak kira-kira? Mikir dulu, nggak usah mikir, tolak. Karena bank konvensional haram, riba ya, atau kerjanya di kantor pajak. Hukumnya pajak itu apa? Hukumnya pajak itu haram, dalam Islam nggak ada pajak, nggak ada. Tapi warga bijak taat pajak ya, gitu ya. Tapi kita tetap bayar pajak ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Dengar dan taati pemimpinmu walaupun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Kemudian yang keempat di antara kiatnya adalah al-usrah as-sakinah, mendapat keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Di antara tujuan rumah tangga kan ini kan, wa min ayatihi
an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Mendapat sakinah, suami soleh, istri solihah, anak-anak berbakti, masya Allah, senang. Karena itu kalau mau nikah hati-hati, selektif dalam memilih. Laki-laki selektif memilih calon istri, perempuan selektif memilih calon suami. Karena bahagia dimulai semenjak sebelum nikah dahulu. Bagaimana kalau terlanjur? Kalau sudah terlanjur diperbaiki. Bagaimana mengupayakan istri yang tidak solihah menjadi solihah? Bagaimana mengupayakan suami yang tidak soleh menjadi soleh? Diupayakan. Untuk menjadi istri yang solihah itu gampang. Istri yang solihah, calon penghuni surga Firdaus itu gampang. Resepnya hanya 3. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya ayyun nisa'i khair, seperti apakah perempuan yang baik itu, yang solihah itu? Jawaban beliau adalah allati idza nadarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafidat ghaibataka fi nafsiha wa malik atau kama qala. Yang pertama-tama kalau dipandang suami menyenangkan. Dipandang suami menyenangkan, berseri-seri wajahnya, ya, senyum, tidak cemberut, tidak bermasam muka, menyambut kedatangan suami dengan sukacita. Kalau diperintah suami, yang kedua taat. Suami menyuruh apa saja, sami'na wa ata'na, dengan 3 catatan. Catatan pertama, tidak disuruh berbuat maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf. Bukan disuruh maksiat. Kalau maksiat enggak boleh taat. Istrinya pakai jilbab yang syar'i, suaminya enggak suka. Aku lebih suka kalau kamu memakai jilbab gaul. Enggak boleh taat. Yang kedua, kriterianya taat kepada suami adalah al-istita'ah. Istri itu mampu. Perkara-perkara yang dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mampu ya. Kalau yang enggak mampu jangan. Misalnya dia tinggal rumahnya di lantai 2. Ketika itu suaminya beli LPG 20 kilo. Istri disuruh ngangkat, kamu angkat ke lantai 2. Ya enggak mesti taat. Ya bilang aja saya enggak mampu. Ini pekerjaannya orang laki, bukan orang perempuan itu. Kemudian yang ketiga, la dharar, tidak membahayakan. Kalau membahayakan nggak boleh, nggak taat nggak apa-apa. Misalnya musim hujan, gentengnya bocor. Suaminya bilang kepada istrinya, wahai istriku tolong itu betulkan gentengnya bocor itu. Ya bilang, wahai suamiku itu pekerjaannya orang laki, nanti saya jatuh. Ya. Sementara kalau tidak maksiat, dia mampu, tidak membahayakan, istri yang solihah, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat wahai suamiku. Sudah itu aja. Kemudian yang ketiga, kalau ditinggal pergi oleh suaminya, dia pandai menjaga dirinya dan pandai menjaga harta suaminya. Suaminya nggak ada di rumah, ya, dia menjaga diri, menjaga diri. Karena sekarang ini banyak perempuan yang tidak menjaga diri. Apalagi dengan adanya media-media ya, Facebook, Twitter, BBM. Banyak para istri yang mereka tidak menjaga diri, berkomunikasi dengan laki-laki bukan mahramnya. Ada seorang istri, dia menulis status di Facebooknya yang diberi judul, malam ini aku kesepian. Langsung laki-laki ngomentari, aja komentar, rumahmu di mana? Maukah aku menemani kamu? Aku akan bawa buah-buahan ke rumahmu. Suaminya bukan marah, suaminya malah komentar setelahnya, sabar ya sayang. Ya Allah. Ini suami ini, mohon maaf ya, ini bukan manusia, ini babi ini. Nggak punya cemburu. Kalau dia suami yang benar-benar beriman, itu digorok laki-lakinya itu. Iya, boleh nggak digorok? Istilahnya itu loh, bukan digorok betulan. Istilahnya dia harus marah. Karena ini istri saya berbuat seperti itu, dan laki-laki ini juga menanggapi seperti itu. Dia harus marah. Sebagaimana sahabat Sa'ad, ketika Rasulullah SAW mengatakan, wahai Sa'ad, kalau kamu melihat
laki-laki dengan istrimu bagaimana? Apa yang kamu perbuat? Apa kata sahabat Sa'ad? Darabtuhu bis-sayfi darban ghairu musaffah. Aku akan menebas dia dengan pedang yang tajam. Kata Rasulullah, ata'jabuna min ghirati Sa'ad? La ana aghyar minhu, wallahu aghyar minni. Apakah kamu heran dengan cemburunya Sa'ad? Aku lebih pencemburu dari Sa'ad, dan Allah lebih pencemburu dari aku. Ya. Jadi istri pandai menjaga diri, kemudian juga pandai menjaga harta suami ketika suami tidak ada. Jangan mentang-mentang suami nggak ada uangnya dihabiskan, dihambur-hamburkan. Cuman itu aja istri yang solihah. Yang pertama, kalau dipandang suami menyenangkan. Yang kedua, diperintah suami taat. Yang ketiga, ditinggal pergi suami pandai menjaga dirinya, pandai menjaga harta suaminya. Sudah ahli surga, Jannatul Firdaus. Taat kepada Allah, taat kepada suami. Sementara suami yang soleh adalah suami yang bertanggung jawab menjadi imam, tanggung jawab dalam urusan dunia, sandang, pangan, papan, tanggung jawab dalam urusan akhirat. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian juga mendidik anak-anak sehingga menjadi anak-anak yang solihin dan solihat. Masalah pendidikan anak ini ada satu cerita. Pada zaman sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, ada seorang bapak yang mengadu tentang anaknya yang durhaka. Anaknya durhaka. Lalu sang anak oleh sahabat Umar dimarahi, dinasehati. Setelah menasehati sang anak menanyakan, wahai sahabat Umar, Anda dari tadi hanya menasehati saya tentang wajibnya saya berbakti kepada ayah saya, kepada ibu saya. Sekarang hak saya ini apa sebagai anak? Hak saya apa? Apa kewajiban orang tua saya kepada saya? Lalu sahabat Umar mengatakan, kewajiban ayahmu kepadamu ada 3. Yang pertama-tama, mencarikan ibu yang baik. Yang kedua, mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, memberi nama yang baik. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran. Jadi mencari ibu yang baik maksudnya sebelum nikah dahulu, itu mencari calon-calon istri yang layak menjadi ibunya anak-anak. Kemudian sang anak mengatakan, wahai sahabat Umar, demi Allah, ayahku tidak memberikan ketiga-tiganya kepadaku. Yang pertama, ayahku tidak memberikan kepadaku ibu yang baik, ibuku tidak baik. Yang kedua, ayahku tidak memberikan nama kepadaku dengan nama yang baik. Disebutkan namanya anak itu siapa? Namanya itu Ju'la. Ju'la itu kecoa. Jadi namanya itu kecoa. Ya, orang zaman dulu, orang jahiliyah kalau beri anak gitu, diberi nama anaknya himar, khinzir, kalb. Ya. Ini anaknya diberi nama kecoa. Kemudian yang ketiga, ayahku tidak pernah mengajarkan kepadaku Al-Quran. Maka sahabat Umar yang semula marah kepada anak, sekarang ganti marah kepada bapak. Kalau begitu, sebelum anakmu durhaka kepadamu, kamu telah durhaka kepada anakmu dahulu. Kamu tidak memberikan hak anakmu kepada anakmu. Ya, kalau sudah suami yang soleh, istri solihah, anak-anak berbakti, masya Allah, bahagia hidup. Sehingga kita ini kerasan di rumah, lebih senang di rumah daripada di luar rumah. Kemudian kiat yang kelima adalah sabar dan syukur. Sabar dan syukur ini hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sungguh mengherankan perkara orang yang beriman itu, semua urusannya baik. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dan syukur baik bagi dia. Kalau dia mendapat musibah, dia sabar, dan sabar itu baik bagi dia. Dan hal ini tidak dimiliki kecuali hanya oleh orang yang beriman saja. Orang beriman itu enak, bahagia terus. Karena ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, dalam kehidupan ini yang kita hadapi itu cuma 2. Sekarang dan ke depan yang kita hadapi itu 2. Kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan kita atau yang tidak menyenangkan kita. Dan orang beriman menyikapi dengan sikap yang terbaik. Kalau ada yang menyenangkan, bersyukur. Kalau tidak menyenangkan, maka dia bersabar. Enak kan? Bahagia atau tidak hidupnya? Satu contoh, ini kisah ya, suami istri. Seorang laki-laki
menikah dengan seorang perempuan, disebutkan dalam ceritanya itu si laki-laki itu tidak menarik sama sekali. Jadi laki-lakinya itu nggak menarik sama sekali lah secara fisik. Sementara istrinya luar biasa, istrinya cantik rupawan. Pada suatu hari sang istri berdandan sehingga tampak semakin cantik. Lalu sang suami memandang istrinya, terus dipandang istrinya itu. Kemudian sang istri heran, "Wahai suamiku, kenapa kamu memandang aku seperti ini?" Apa kata suaminya? "Wahai istriku, hari ini kau tambah cantik." Lalu apa kata istrinya? "Wahai suamiku, kamu dan aku sama-sama masuk ke dalam surga." Suaminya heran, "Lah kamu kok tahu?" "Iya, karena kamu diberi oleh Allah rezeki istri seperti aku, kamu bersyukur kepada Allah. Dan aku diuji oleh Allah punya suami kayak kamu, aku sabar." Orang sabar dan syukur masuk ke dalam surga. Enak kan? Ya sudah, mau diapakan? Enak menyikapi hidup seperti itu. Sudah kadung menikah, mau dipikiri nggak dipikiri tetap jadi suaminya. Dinikmati aja. Mudah-mudahan saya sabar masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian sebenarnya pembahasannya panjang ya, karena waktu kita terbatas, saya percepat sedikit. Tinggal 2. Yang keenam di antara kiat untuk mendapat hidup bahagia adalah mencari ilmu agama, belajar terus. Belajar tidak pernah berhenti, minal mahdi ilal lahdi, semenjak kita masih kecil sampai masuk liang lahat. Di majelisnya Syekhuna Syekh Utsaimin rahimahullahu taala itu, yang ikut di majelis beliau itu ngajinya bukan ngaji setahun 2 tahun. Ada yang ngaji sampai 15 tahun, ada yang sampai 20 tahun. Sampai ada yang jenggotnya itu putih semua, nggak ada yang hitam. Jadi ngaji terus mencari ilmu agama. Dan ketika kita mencari ilmu agama, kita ini bahagia. Majelis-majelis ini adalah majelis-majelis yang ini taman surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh bin Baz, itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melewati taman surga, kamu mampir. "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah taman surga itu wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, "Hilaku az-dzikir." Halaqah zikir. Dan pengajian ini adalah zikir. Zikir itu ya ini. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, "Talabul ilmi afdal min sholatin nafilah." Mencari ilmu lebih afdal daripada salat sunnah. Antara maghrib dengan isya kita di majelis ilmu. Ada orang tidak di majelis ilmu, dia salat dua sampai isya. Afdalan mana? Afdalan yang berada di majelis ilmu. Karena di majelis ilmu dia menjadi tahu yang sebelumnya tidak tahu. Dan dia bisa memberikan ilmunya kepada orang lain. Yang sholat nggak mau ngaji tetap bodoh. Dan sholatnya hanya untuk dia saja, tidak bisa diberikan kepada orang yang lain. Kemudian juga disebutkan dalam banyak hadis ya, bahwa orang yang berada di majelis ilmu itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai pengajian itu, ya, ketika mereka bangkit, ada penyeru dari langit yang berseru, "Qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat." Bangkitlah kamu dalam keadaan dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kamu telah diampuni Allah, dosa-dosamu diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, fadilahnya majelis ta'lim ini besar sekali, pengajian apalagi di masjid. Kemudian yang terakhir di antara kiat untuk menggapai hidup bahagia dan sukses yang sebenarnya adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini puncaknya ini. Mati dalam keadaan yang terbaik. Mati husnul khotimah itu ketika dia mati dalam keadaan Allah ridho kepadanya. Mati dalam keadaan melakukan hal-hal yang baik, yang diridhoi Allah, yang dicintai Allah. Karena orang itu kalau Allah hendak menjadikan dia mati husnul khotimah, menjelang wafat Allah memberikan taufik untuk beramal soleh. Sebagaimana di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dengan sanad yang sahih,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khaira ista'mala." Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah memberikan kepadanya pekerjaan. Lalu para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'milu?" Bagaimana Allah memberinya pekerjaan ya wahai Rasulullah? Kata beliau, "Yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla mautih." Allah memberikan taufik kepada dia untuk beramal soleh sebelum matinya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang sebelum mati nanti mendapatkan taufik untuk beramal soleh, sehingga mati dalam keadaan yang terbaik, husnul khotimah, mati dengan mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Yang terpenting adalah kita berusaha selalu taat kepada Allah, memurnikan tauhid, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Terus mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Terus bermohon. Mudah-mudahan permohonan kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini ada kisah-kisah ya. Saya kumpulkan beberapa kisah orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah. Ya, su'ul khotimah. Yang lebih parah su'ul khotimah itu mati dalam keadaan imannya itu goncang. Mati dalam keadaan akidahnya itu rapuh. Mati dalam keadaan ragu-ragu, naudzubillah. Mati dalam keadaan kafir. Atau juga seseorang yang dia itu sering berbuat maksiat, maka matinya melakukan kemaksiatan. Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi atau Ad-Da'wa Dawa menceritakan tentang seseorang yang dia itu ketika di dunia suka nyanyi, senengannya nyanyi terus ya. Subhanallah, ketika mau mati ditalkini, disuruh mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak mau. Dia hanya nyanyi saja sampai mati dalam keadaan menyanyi. Dan ini fakta, ini realita. Karena senengannya nyanyi, di kamar mandi nyanyi, di mana-mana nyanyi, sampai mati pun dalam keadaan menyanyi. Kemudian juga Ibnu Rajab dalam kitabnya Jamilul Ulum wal Hikam membawakan kisah seseorang yang dia itu mudminu khamr, pecandu narkoba, suka mabuk. Ketika mau mati ditalkini la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak mau mengucapkan. Dia hanya mengatakan huwa kafirun bima taqul, dia kafir terhadap yang kamu katakan. Enggak mau. Saya enggak percaya dengan la ilaha illallah, saya enggak percaya dengan la ilaha illallah. Demikian pula Az-Zahabi menceritakan satu orang yang dia itu suka kumpul peminum khamr. Dia kumpul dengan peminum khamr, bergaul dengan peminum khamr di majelis khamr. Ketika mau mati ditalkini la ilaha illallah, dia tidak mau. Dia hanya mengucapkan isyrab wasqini, minumlah, minumlah, berilah saya minum, berilah saya minum, sampai mati dia mengucapkan seperti itu. Kemudian juga satu orang yang dia suka main catur, senengannya main catur ya, main sekak. Ketika mau mati ditalkini la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia hanya mengucapkan sekak, 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 sampai mati mengucapkan sekak. Iya, dan ini realita, ini banyak contoh seperti ini, banyak. Kemudian juga seorang pedagang yang hidupnya itu hanya untuk berdagang saja, mikirnya dunia saja, sampai sholat pun mikir dagangan. Ketika mau mati disuruh la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia hanya mengatakan hadhihi qit'ah rakhisah wa hadha mushtarin jadid. Ini barang ini murah, ini pembeli yang bagus, ini loh silakan beli ini, silakan beli itu, sampai mati dalam keadaan berdagang. Allahu Akbar. Bahkan ada pula di daerah saya sana satu orang yang ketika hidupnya suka mengeluarkan kata-kata kotor. Kalau bahasa Malang suka mesuh-mesuh ya, keluar kata-kata kotor. Ketika mau mati itu mesuh-mesuh dulu, keluar kata-kata kotor semuanya baru mati. Ada lagi satu orang yang suka minta uang. Kalau ketemu orang langsung gini, narget, minta uang. Kalau dikasih uang dia senang, memuji-muji.
Kalau nggak dikasih uang, marah-marah. Subhanallah, ketika mau mati gini-gini dia, minta uang. Dikasih uang, langsung mati. Subhanallah. Ya itulah. Ya, ini kita perlu waspada. Su'ul khotimah itu menurut para ulama karena kita banyak melakukan maksiat selama hidup dan belum tobat kepada Allah. Sehingga dikhawatirkan ketika mati pun dalam keadaan seperti itu. Tidak sedikit orang minum khamr mati dalam keadaan mabuk. Tidak sedikit orang yang mati di pelukannya pelacur. Karena apa? Selama hidup dia kumpul dengan pelacur. Na'udzubillah. Yang kita harapkan adalah kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati waktu sujud kepada Allah, mati waktu sholat, mati waktu berzikir. Wah, mati dalam keadaan yang terbaik. Itulah harapan-harapan kita. Demikianlah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam riwayat Bukhari Muslim, ada jenazah yang lewat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mustarih wa mustarah minhu. Mustarih wa mustarah minhu. Gitu aja. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mustarih itu dan apakah mustarah minhu itu? Maksudnya Anda itu apa ya Rasulullah? Lalu beliau menjelaskan al-mustarih maksudnya adalah al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Mustarih adalah orang beriman yang ketika mati dia itu istirahat dari capeknya dunia, dari gangguan dunia, dari payahnya dunia menuju rahmat kasih sayang Allah. Jadi ketika mati istirahat. Mustarah minhu adalah al-abdul fajir yastarihu minhu al-ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Mustarah minhu adalah orang yang fajir, bergelimang dalam dosa. Ketika dia mati, maka orang yang istirahat, masyarakat yang istirahat, negara yang istirahat, pohon-pohon istirahat, dan binatang-binatang istirahat. Maksudnya di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ketika kita mati nanti itu hanya ada dua pilihan. Pilihan pertama, ketika kita mati kita istirahat, kita benar-benar mendapat rahmat Allah. Sementara masyarakat merasa kehilangan. Masyarakat mengatakan kami kehilangan orang baik. Yang kedua, ketika kita mati naudzubillah, masyarakat yang istirahat. Berarti ini orang baik atau tidak ini? Orang tidak baik. Ketika dia mati masyarakat senang. Ketika orang dengar si fulan meninggal dunia, masyarakat mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, enggak ada yang ganggu lagi. Nah, ini kita mau jadi yang mana? Apakah ketika kita mati kita istirahat dan masyarakat kehilangan, ataukah ketika kita mati kita disiksa oleh Allah dan masyarakat yang istirahat? Nah, sekarang inilah di dunia ini jawabannya. Kalau kita hidupnya bermanfaat di dunia ini karena Allah ikhlas, insya Allah ketika kita mati kita akan istirahat, masyarakat merasa kehilangan. Tapi kalau selama di dunia kita ganggu saja hidupnya, ketika kita mati sengsara dan masyarakat yang merasa senang dengan kematian itu. Wallahu alam. Itu dulu materi dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Tafadhol. Yang hadir ini insyaallah kebanyakan tulab Ustaz yang belajar di madrasah. Iya. Kepada kami Ustaz. Iya, kebanyakan tulab. Nasihat tentang apa? Tentang menuntut ilmu ya. Iya. Menuntut ilmu, orang yang sudah merasakan manisnya ilmu, maka dia akan mengatakan tidak ada yang lebih manis daripada ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, saking senangnya dengan ilmu Imam Syafi'i itu, ya, kalau mendengarkan ilmu itu merasa senang bukan main. Sampai-sampai beliau ingin seluruh tubuhnya ini ada telinganya, supaya bisa mendengarkan ilmu, supaya semuanya bisa merasakan kenikmatan. Ilmu itu nikmat. Dan dengan ilmu kita akan mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Coba antum baca biografinya Atha bin Abi Rabah. Antum baca coba biografinya seorang tabi'in, Atha bin Abi Rabah. Siapa beliau? Mantan budak.
Secara fisik tidak menarik. Orangnya hitam, pendek, banyak nggak menarik sama sekali lah. Tapi karena beliau rajin belajar, menuntut ilmu sampai menjadi ulama besar, sehingga khalifah pun tunduk kepada Atha bin Abi Rabah. Mantan budak naik ke posisinya khalifah gara-gara ilmu. Ya. Sama dengan tadi juga harta, kalau kapalnya pecah hartanya tetap utuh, tidak hilang, mencari ilmu. Kemudian juga yang lebih bagus adalah membaca kitab Adab Thalibul Ilmi. Ini para ulama sudah menulis kitab Adab Thalibul Ilmi, di antaranya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Beliau nulis buku berjudul Hilyah Thalibul Ilmi dan telah disyarah oleh Syekh Utsaimin. Ada terjemahannya, diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Itu penting sekali. Karena di samping menuntut ilmu, yang tidak kalah pentingnya adalah beradab, akhlak. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, ta'allamtul adab 30 sanah wa ta'allamtul ilm 20 sanah. Ya. Jadi aku belajar adab 30 tahun, belajar ilmu 20 tahun. Fakanu yata'allamunal adab qabla al-ilm. Mereka para salafus saleh itu belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Karena jangan sampai nanti ya terjadi kasus dahulu ketika tidak ngaji akhlaknya baik, setelah ngaji akhlaknya malah jelek. Nah, ini enggak benar, ini salah asuh namanya. Sehingga kadang kita mengatakan, oh lebih baik kamu bodoh kayak dulu aja, akhlakmu baik. Mestinya kan semakin mencari ilmu, semakin banyak ilmunya, akhlaknya semakin baik. Ya, ada guru mengajarkan ilmu bahasa Arab atau yang lainnya, setelah muridnya pintar bisa ngaji, gurunya ditahdir. Iya, gurunya malah ditahdir. Oh ini sesat, jangan ngaji ke dia. Nah, ini murid yang tidak barokah, nggak barokah ini. Bagaimanapun juga yang namanya guru adalah guru. Kita harus berakhlak kepada beliau. Seandainya pun ada perbedaan pendapat, tetap dia adalah mantan guru yang kita harus berakhlak kepadanya. Sampai-sampai para salafus saleh dinisbahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ana abdu man 'allamani walau harfan. Aku adalah budak orang yang mengajarkan kepada aku walaupun satu huruf. Artinya orang yang mengajarkan kepada aku ilmu walaupun satu huruf, aku rela menjadi budaknya dia. Bagaimana pula kalau 10 huruf? Bagaimana pula kalau satu kitab sampai hatam? Bagaimana kalau berkitab-kitab sampai hatam? Oh, ini penting, adabnya thalibul ilmi. Karena itu perlu diajarkan kitab adabnya menuntut ilmu. Mestinya semakin ngaji akhlaknya semakin baik. Jangan semakin ngaji hatinya semakin keras, semakin jauh dari Allah, akhlaknya semakin buruk. Karena terus terang saja dakwah salafiyah ini penuh dengan fitnah. Iya. Hobinya tahdiran. Iya, tahdir sana Nah, kita nggak usah ikut-ikutan sudah. Itu sudah masa lalu, sudah terlewati sudah. Itu biasanya anak muda-muda yang umurnya di bawah 40 tahun itu suka gitu-gitu. Kalau sudah tua sudah tobat semua. Iya, kitabnya baru ketemu. Dulu belum ketemu kitabnya. Iya, itu yang tidak kalah pentingnya adalah belajar adab. Di samping kita semangat mencari ilmu, belajar adab. Bagaimana adabnya para guru, bagaimana adabnya Syekh Utsaimin, bagaimana adabnya Syekh bin Baz, bagaimana adabnya Syekh Albani dalam masa sekarang, bagaimana adabnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan yang lain-lainnya. Ini penting sekali. Jadi akhlak yang menjadikan ilmu itu barokah karena kita berakhlak, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada guru. Ini yang amat sangat penting dan itulah yang menjadikan ilmu itu barokah. Betul. Saya menyaksikan sendiri mereka-mereka yang tidak punya akhlak kepada gurunya, ilmunya tidak barokah. Yang ada hanya hawa nafsu, ngikuti hawa nafsu. Waliyadzubillah. Iya. Fadhol, kalau ada yang lainnya silakan. Fadhol. Gimana?
Iya. Jadi kita dapat tender perusahaan asuransi atau bank konvensional. Ya, kita kembali kepada surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu kaidahnya. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau kita ikut bangun bank konvensional, kita tahu dibuat bank, kita ikut bangun, berarti kita bantu atau tidak? Membantu. Ya sama nanti dosanya. Jadi cari aja proyek yang halal, yang pasti halalnya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya ada yang masih samar-samar. Tinggalkan yang samar-samar supaya selamat. Rezeki masih banyak. Apalagi juga memperoleh tender itu saja biasanya melalui tahapan-tahapan yang tidak dibenarkan. Nyuap sana, nyuap sini. Karena kalau nggak nyuap nggak dapat tender. Nah sekarang jangan pakai kita alasan kalau nggak gitu kan nggak dapat tender. Jawabannya adalah apakah kamu menjual akhirat dengan dunia? Kan gitu kan? Jadi yang benar itu bukan ketika manusia rusak kita ikut rusak. Yang benar itu adalah ketika manusia rusak kita tetap baik. Itulah yang namanya al-ghuraba. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing dan Islam kembali dalam keadaan asing, dan berbahagialah orang yang dianggap sebagai orang yang asing. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah unasun salihun fi unasin su'in katsir man ya'sihim aktsar mimman yuti'uhum. Mereka adalah kelompok manusia yang jumlahnya minoritas, yang baik, yang soleh, yang hidup di tengah mayoritas orang yang rusak, yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Iya. Jadi kita berusaha istiqomah. Orang rusak tetap baik, sehingga kita dianggap orang aneh. Ini aneh ini, semuanya pada rusak, ini masih baik. Ya nggak masalah. Ada cerita, ini kisah ya. Kisah ini lucu sekali. Tentang seorang raja, yang mana raja ini ya hidungnya sakit, sehingga raja ini divonis untuk diamputasi hidungnya. Hidungnya dioperasi, diambil hidungnya. Kemudian setelah raja ini diambil hidungnya, istrinya mentertawakan. Ah, suami saya tidak punya hidung, ditertawakan. Maka raja ini marah. Dia mengeluarkan perintah, istrinya hidungnya harus dipotong juga. Ya. Sehingga suami istri ini, raja dan permaisuri, nggak punya hidung. Ditertawakan oleh orang satu kerajaan. Langsung rajanya marah juga. Kata raja, satu kerajaan harus dipotong hidungnya semuanya, hingga sama semuanya. Karena satu kerajaan nggak punya hidung. Sementara raja ini masih punya anak yang kuliah di luar negeri. Ketika anaknya datang, ditertawakan. Karena apa? Masih punya hidung. Ya itulah, karena sudah rusak semuanya. Yang benar dianggap sebagai salah. Nah kita jangan ikut-ikutan. La yakun ahadukum imma'ah. Jangan seorang dari kamu imma'ah ikut-ikutan. In ahsanan nas ahsanu. Kalau orang baik ikut baik, orang rusak ikut rusak. Tidak. Wal yuwattin ahadukum nafsahu. Hendaklah seorang dari kamu memantapkan jiwanya, hatinya. Orang rusak saya tetap baik. Nah itu prinsip. Itulah al-ghuraba. Ya, semoga jelas. Fadhal, kalau ada yang lainnya silakan. Fadhal. Kalau saham dari perusahaan tadi, iya, membeli saham dari perusahaan yang tukang tender itu kan. Iya, saham itu sudah dijelaskan oleh para ulama ya mengenai saham. Saya ada pembahasan yang mudah tentang saham.
Saham itu adalah surat bukti kepemilikan perusahaan. Saham itu menjadi halal kalau memenuhi 3 kriteria. 3 kriteria yang menjadikan saham itu halal. Kriteria yang pertama, perusahaannya bergerak dalam bidang yang halal. Nah, itu yang pertama. Jadi perusahaannya bergerak dalam bidang yang halal. Jadi kalau pabrik homer, pabrik rokok, jelas nggak boleh. Syubhat tinggalkan. Karena Rasulullah mengatakan kalau syubhat tinggalkan. Yang kedua, sistem keuangan perusahaan itu sesuai dengan syariat. Kalau sistem keuangannya ikut riba, ya nggak boleh. Jadi sistem keuangannya harus sesuai syariat. Yang ketiga, ada ijab dan qabul, serah terima. Nah, kebanyakan saham-saham yang ada sekarang tidak memenuhi 3 kriteria ini. Jadi kalau kepingin sesuai syariat, ya tadi itu Pak. Jadi yang pertama-tama perusahaannya bergerak dalam bidang yang halal. Yang kedua, sistem keuangannya sesuai syariat. Yang ketiga, ada ijab dan qabul, dan serah terima. Wallahu a'lam. Fadhal, kalau ada yang lainnya silakan. Mungkin perusahaan itu bergerak di bidang yang baik. Iya. Tapi untuk mendapatkan proyek seperti tadi dimungkinkan dia itu KKN. Iya. Jadi kalau kita tahu Pak perusahaannya itu melakukan KKN, ya nggak boleh Pak. Berarti nggak baik itu Pak. Jadi perusahaan dalam bidang misalnya kontraktor gitu kan, tapi dia mendapatkan tender dengan cara yang KKN, ya sama saja Pak. Memang mencari akhirat itu mahal Pak. Mencari akhirat mahal. Kita harus rela mengorbankan sebagian daripada dunia. Kalau ada orang mengatakan dunia dan akhirat harus jalan bersama-sama, itu retorika saja. Retorika, prakteknya nggak mungkin. Prakteknya itu adalah kalau kita lebih mengutamakan akhirat, dunia kita berkurang. Kalau kita lebih mengutamakan dunia kita, akhirat kita berantakan, otomatis. Jalan bersama-sama itu retorika saja, teori aja. Prakteknya nggak mungkin, mustahil. Ya, fadhal, kalau ada yang lainnya silakan. Tentang apa itu? Iya. Amal baik bagi si penulisnya. Iya. Kalau buku-buku pengembangan diri yang ditulis oleh orang-orang kafir itu berbahaya. Karena kebanyakan mereka itu mengarahkan kepada Nasrani, diarahkan kepada gereja, diarahkan kepada Injil, itu selalu seperti itu. Karena itu kalau kita ingin buku-buku pengembangan diri, kita cari aja buku-buku pengembangan diri yang dikeluarkan oleh orang Islam. Sebenarnya banyak. Hanya mungkin para penerbit itu kurang dalam menerjemahkan. Ada banyak. Jadi penulis-penulis Islam yang menulis buku pengembangan diri itu banyak. Di antaranya buku La Tahzan ya, Ayat Al-Qarni, walaupun orangnya itu kontroversi ya, setuju atau enggak setuju. Di luar masalah itu, buku itu adalah buku pengembangan diri. Termasuk buku-buku yang beliau tulis. Itu dibanding bukunya orang kafir masih mending bukunya ini. Termasuk juga Syekh Muhammad Al-Arifi. Itu punya buku berjudul Istamti Bihayatik. Nikmatilah hidupmu. Entah sudah ada terjemahannya atau belum, itu bagus sekali buku itu. Kalau nggak salah sudah ada terjemahannya, kalau nggak salah itu diterbitkan oleh Nidaul Fitrah itu, penerbit apa itu, Elba atau apa, itu bagus buku itu. Karena kalau buku-bukunya orang kafir itu kita khawatir ada syubhat-syubhat di dalamnya. Syubhat yang masuk, sudah kadung masuk nanti mengeluarkannya sulit. Al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafa. Hati kita lemah, syubhat yang datang menyambar seperti petir. Karena itu para ulama mengatakan hati kita, pikiran kita jangan dijadikan tong sampah. Kalau tong sampah semuanya boleh masuk, yang kotor-kotor, jorok-jorok. Sementara hati dan pikiran kita ini harus steril. Yang boleh masuk yang sudah bagus-bagus, sudah baik-baik boleh masuk. Yang samar-samar jangan. Karena saya dulu juga termasuk yang suka baca buku-buku seperti itu. Buku-bukunya Dale Carnegie, D.G. Squat dan yang lain-lainnya. Ya.
Fadhal, silakan kalau ada yang lainnya. Jadi kewajiban orang tua kan memilihkan ibu yang baik, kemudian memberi nama yang baik dan mengajarkan Al-Quran. Bagaimana kalau orang tua tidak mampu mengajarkan Al-Quran? Ya disekolahkan biaya dari orang tuanya. Dia bekerja, dari biaya anaknya sekolah di pondok pesantren, sama saja. Jadi sama saja. Yang penting dipilihkan pondok-pondok yang aman, yang akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau salah pilih nanti tersesat lagi. Jadi selamat dari mulutnya buaya, masuk ke dalam mulutnya singa. Iya, Fadhal, silakan kalau ada yang lainnya. Cukup ya? Ya, demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.